Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mempaket Al-Qawi dengan Al-Aziz ya. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia maha kuat dan maha perkasa. Atau Al-Aziz pun kita artikan dengan maha mulia ya Pak ya. Karena ada Al-Mu'iz, Allah yang maha memuliakan. Jadi kata ahli tafsir, kenapa Al-Qawi dipaket dengan Al-Aziz? Setidaknya memberikan dua penjelasan. Yang pertama adalah bahwa kekuatan itu menghadirkan kemuliaan. Ad-Dha'if laisa azizan, dan orang yang tidak memiliki kekuatan tidak mungkin mendapatkan kemuliaan. Nah, kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, kekuatan apapun itu bisa memuliakan kita, tapi juga bisa merendahkan kita, kecuali kekuatan iman ya. Ada orang yang punya kekuatan keilmuan Pak, dia bisa dimuliakan, tetapi dia juga bisa jatuh menjadi sebuah kehinaan. Ada orang memiliki kekuatan jabatan atau kekuatan finansial ataupun kekuatan yang lain, dia bisa mengantarkan kepada kemuliaan, tetapi juga bisa menjatuhkan dia dalam sebuah kehinaan, kecuali kekuatan iman, kata para ulama. Maka siapapun yang memiliki kekuatan iman, dia akan mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Kekuatan-kekuatan yang lain bisa mengantarkan kita kepada sebuah kemuliaan, tapi juga bisa mengantarkan kita kepada sebuah kehinaan, Pak. Ada nggak orang-orang yang hina gara-gara kekuatan ilmu, Pak? Banyak itu, Pak ya. Ada nggak orang-orang yang menjadi hina gara-gara kekuatan jabatan? Banyak. Tetapi kekuatan iman adalah kekuatan yang menghadirkan kemuliaan tanpa bisa dihinakan, Pak. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Jadi orang-orang beriman itu Bapak Ibu sekalian akan memiliki izzah, kekuatan atau kemuliaan yang tidak bisa dihinakan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah membahas Bapak Ibu ya, secara sederhana kalau orang ingin mendapatkan kemuliaan bisa pakai dua jalur. Jalur kekuasaan atau jalur keimanan. Dua jalur ini bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan. Namun kemuliaan lewat kekuasaan adalah kemuliaan yang bisa jatuh menjadi sebuah kehinaan. Namun kemuliaan lewat keimanan adalah kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Jadi kalau Bapak Ibu memilih sebuah kemuliaan, jalur kekuasaan, jalur keimanan, jalur dua-duanya, Pak. Jangan pilih salah satunya, Pak. Karena orang-orang beriman harus memiliki kekuatan untuk bisa menjadi mulia dan memuliakan kehidupan. Kenapa orang yang sekedar punya kekuasaan tanpa tidak punya keimanan, dia tidak akan bisa memuliakan kehidupan. Banyak kezaliman yang terjadi itu akibat kekuasaan yang tidak dipakai dengan keimanan, Bapak Ibu. Ya. Dan kita berharap Pak, kekuasaan apapun di kehidupan kita saat ini betul-betul dipegang oleh orang-orang yang memiliki kekuatan iman gitu ya. Gitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang sering terzolimi di rumah Pak? Suami atau istri? Suami. Langsung curhat. Kalau di sini mah tidak ada Pak ya. Ini mah kelihatan memang ahli surga semua Pak. Para orang yang hebat dalam keimanan ini ya, Masya Allah. Di sini mah tidak ada yang dizolimi Pak. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Makanya sebuah kebaikan hanya bisa dipaket dari kekuasaan dan keimanan, Pak. Orang punya keimanan kemudian berkuasa, dia bisa memuliakan kehidupan. Namun sekedar punya kekuasaan tanpa keimanan, justru yang terjadi adalah sebuah kezaliman gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di awal-awal tahun Pak ya 2023 ini kekuasaan apapun, sampai kekuasaan rumah tangga Pak, dipegang oleh orang-orang hebat dalam keimanan insya Allah. Nah ini yang pertama Ibu dan Bapak ya Allah rahmati dan Allah berkahi, bahwa kemuliaan hanya bisa diraih dengan
kekuatan, terutama kekuatan iman, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian lihat, kekuatan apapun yang dipakai dengan keimanan, Pak, dia akan mulia dan memuliakan itu. Ilmu paket dengan iman, kekayaan paket dengan iman, Pak. Jabatan paket dengan iman. Apapun paket bersama iman, pasti bisa mengantarkan dia menjadi orang yang mulia dan bisa memuliakan kehidupan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa kata ahli tafsir? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di 9 ayat tentang Al-Qawi dalam Al-Qur'an itu dipakai dengan Al-Aziz? Sesungguhnya Tuhanmu dia yang maha kuat dan maha mulia. Yang kedua, kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, kekuatan Allah, Pak, itu tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas. Kenapa? Karena kekuatannya dipaket dengan kemuliaan. Sementara manusia, Pak, kekuatannya sangat terbatas, tapi kadang melampaui batas itu. Kenapa kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas? Karena Allah itu pasti paket kuatnya dengan mulia itu. Qawiyul Aziz. Sementara manusia, Bapak Ibu sekalian, kekuatannya sangat terbatas. Bahkan kekuatannya pemberian dari Allah yang maha kuat. Kenapa keterbatasan ini suka melampaui batas? Karena belum tentu kekuatan manusia itu dipakai dengan kemuliaan, Pak. Kan begitu ya. Makanya kenapa ada pembatasan kekuasaan? Agar tidak melampaui batas. Itu spirit Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kenapa kekuasaan itu ada pembatasan itu spirit Al-Quran, agar tidak melampaui batas, Bapak dan Ibu. Karena kekuatan yang tanpa ada pembatasan khawatir melampaui batas. Kalla innal insana la yadghu ar-ra'a khustagna, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kekuatannya, kekuasaannya melintas batas dan tidak berbatas. Tapi satupun makhluknya tidak ada yang pernah terzolimi. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah terzolimi oleh Allah? Tidak ada. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah terzolimi oleh orang lain? Banyak. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Aziz, Masya Allah. Ini paket Al-Qawi dengan Al-Aziz. Maka siapapun yang makin mengenal Allah, Pak, Al-Qawi, tidak akan makin takut. Betul? Kalau orang, Pak, kekuatannya makin tidak terbatas, kira-kira ada perasaan khawatir nggak di kita? Ada nggak, Bapak Ibu? Kenapa ada kekhawatiran? Karena memungkinkan untuk melampaui. Bapak Ibu makin mengenal Allah, kekuatannya tidak berbatas, ada kekhawatiran tidak? Ada kekhawatiran nggak, Bapak Ibu? Kenapa tidak ada kekhawatiran? Karena nggak mungkin Allah itu, Bapak Ibu, melampaui batas. Tidak akan mungkin merendahkan, Pak. Tidak akan mungkin menghinakan, begitu. Malah kita pengen makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kekuatan itu ujiannya apa? Mudah merendahkan, Pak. Betul kan? Mudah menghinakan. Siapa yang sering nyarekan, Bapak Ibu? Yang kuat kepada yang lemah atau yang lemah kepada yang kuat? Atau dua-duanya sering carekan? Itu biasa yang kuat kepada yang lemah. Yang sering tunjuk, Pak, yang sering nyarekan, yang sering marah, itu biasanya orang yang punya kekuatan itu. Itu ujian di kehidupan kita. Namun ketika kita makin mengenal Allah Al-Qawi, Pak, bahkan Al-Qawiyul Dzul Quwwatil Matin, kita makin tidak akan takut, Pak. Justru makin akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama sekali tidak ada kekhawatiran. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas itu tak mungkin melampaui batas, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Ini hikmah dari para ulama, kenapa Al-Qawi dipakai dengan Al-Aziz, Pak. Kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat di surah ini.
Nah, Pak Al-Qawi dipaket dengan Ar-Razzaq. Bahkan ketika bicara Ar-Razzaq, Pak, tidak hanya dipaket dengan Al-Qawi tapi dengan Al-Matin itu. Ya kan? Innallaha Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Di sini Bapak Ibu sekalian, Al-Matin, Mbak, di dalam Al-Quran itu hanya terulang untuk dua hal. Yang pertama untuk masalah rezeki, Pak. Yang kedua untuk masalah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Al-Matin, Bapak Ibu sekalian? Pak, apa arti Al-Matin? Itu ada terjemahnya, Pak. Al-Matin itu syadidul quwwah, Pak, kekuatan yang sangat kokoh, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawi, Pak, itu dipaketnya dengan Al-Aziz, ya. Kemudian Al-Matin itu dipaketnya dengan Al-Qawi itu. Dan ketika Allah berbicara Al-Matin, Pak, yang sangat kokoh dalam Al-Quran, cuma bahasanya dua, bab rezeki dan bab keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya kepada ibu dan bapak, kenapa Al-Matin, Pak, kekuatan Allah yang sangat kokoh, dipaket untuk masalah rezeki itu, Ar-Razzaq, untuk menghilangkan kekhawatiran, Pak, di diri kita tentang masalah rezeki, Pak. Jangan pernah takut soal rezeki itu. Kenapa? Diaturnya oleh Allah yang dzul quwwatil matin, Pak. Kalau Bapak Ibu, kalau rezeki saya diatur Bapak Ibu, saya mungkin nggak berkhawatir, Pak. Mungkin saya berkhawatir, Pak, karena Bapak Ibu tidak memiliki kekuatan seperti Allah, ya kan? Tapi kenapa kita harus bergelisah ketika rezeki kita diatur oleh Allah, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini yang pertama, Pak. Makanya kalau ada orang yang masih berkhawatir soal rezeki, itu ada masalah soal keimanan. Kenapa? Karena Al-Matin di dalam Al-Quran terulang dua kali, khusus untuk masalah rezeki. Saking Allah yang mengatakan kepada kita, kamu jangan pernah khawatir soal rezeki, aku yang mengurusnya. Dan siapa aku ini? Dzul quwwatil matin, Bapak Ibu. Makanya satu kata ulama, Bapak Ibu, kalau sesuatu itu menjadi bagian dari rezeki kita, Pak, pasti sampai, nggak mungkin tidak sampai. Kenapa? Allah yang ngaturnya, betul? Namun ketika Bapak Ibu menginginkan sesuatu dan kita tidak mendapatkannya, bukan Allah lemah. Memang sesuatu itu tidak Allah takdirkan menjadi bagian dari rezeki kita. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang ingin sesuatu belum tersampaikan? Ada Bapak Ibu? Kau usah dijawab, Pak. Ini kelihatan wajah-wajahnya, Pak, ya. Banyak keinginan belum terpenuhkan. Bukan Allah lemah, Pak, tetapi Allah menakdirkan sesuatu itu bukan bagian dari rezeki kita. Karena kalau sudah bagian dari rezeki kita, Pak, pasti sampai. Tidak mungkin tidak sampai itu. Allah yang ngaturnya itu. Ini Bapak Ibu sekalian tentang hebatnya Al-Matin, Pak. Yang kedua, pada dalam Al-Quran, Al-Matin dipaket untuk tentang keingkaran kepada Allah, tentang bab istidraj. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut dengan istidraj itu? Ini Bapak Ibu, hah? Apa istidraj, Pak? Sungkun. Sungkun itu yang bisa digoreng, Bu, itu? Oh, sungkun. Apa arti istidraj, Bapak Ibu sekalian? Istidraj itu, Pak, bahasa sederhananya adalah Allah ingin melupakan seorang hamba. Allah tidak perlu lagi dengan seorang hamba. Caranya bagaimana? Caranya adalah Al-An'am 44. Allah buka pintu dunia untuk menutup pintu akhirat itu. Allah sibukkan dia dengan dunia agar dia tidak punya waktu sibuk dengan akhirat. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum di surah Al-A'raf ayat 182 183 kalau tidak salah, Pak. Itu namanya istidraj, Pak. Jadi cara Allah melupakan seorang hamba itu dengan membuka pintu-pintu dunia untuk menutup pintu-pintu
akhirat, dengan terus menyibukkan urusan dunia agar dia lupa dengan urusan akhirat, Pak. Itu namanya istidraj. Makanya kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, itu Pak makin jauh dari masjid, makin jauh dari sholat berjamaah, makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari ibadah, tapi dunianya Pak makin sibuk gitu. Itu bukan tanda anugerah, itu tanda istidraj gitu. Tapi kalau Bapak Ibu makin taat kepada Allah, Pak, kemudian makin hebat dunianya, itu namanya hayatan thayyibah. An-Nahl ayat 97. Beda ya? Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan di kehidupan kita itu hayatun thayyibah, bukan istidraj. Karena kelihatan ini wajah-wajah ahli surga semua, Pak. Ya, semakin taat kepada Allah, semakin berlimpah dunia kita, itu namanya hayatun thayyibah. Namun makin jauh dari Allah, Pak, makin terbuka dunia kita, namanya istidraj. Allah ingin menderaskan dunianya untuk menghancurkan masa depan akhiratnya itu. Nah ini, Pak, makanya apa kata Allah di ayat ini? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami biarkan mereka berangsur-angsur, Pak. Istidraj ya. Dan dibuka dunianya dengan cara yang mereka tidak ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat matin, Pak, sangat kokoh. Artinya Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah membiarkan, Pak, orang yang zalim, orang yang ingkar itu, ya, yang tidak akan Allah nanti binasakan di akhirat. Tetapi Allah kasih tenggang waktu saja. Dan ingat, rencanaku sangat, nah itu, Pak. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah leha-leha ketika kita ingkar, Pak. Allah itu matin, hukumannya pasti keras itu. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mengancam Bapak Ibu anak SD, kira-kira misalnya Bapak Ibu akan diancam oleh anak SD, kira-kira kita takut tidak, Pak? Apalagi anak kecil gitu ya. Coba diancam ke presiden, Pak, takut tidak? Ini yang ngancam siapa, Pak? Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang ngancam itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Yang ngancam gitu Allah Subhanahu wa taala itu. Masa kita tidak ada kekhawatiran, Pak? Kalau yang ngancam kita orang lemah, Pak, orang kecil, wajar kita tidak takut, tidak gentar kan? Ini yang ngancamnya siapa? Allah, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, ini Al-Matin, Pak. Makanya satu, jangan resah soal rezeki dan jangan leha soal keingkaran kepada Allah, Pak. Gitu. Allah pasti hukum kita nanti. Kenapa sekarang tidak Allah hukum? Allah masih memberikan tenggang waktu itu. Ya. Contoh Bapak Ibu, ini rahasia Al-Matin, Pak, ya. Sedikit ya, karena Al-Matin pasti terkait dengan Al-Qawi. Contoh Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu menemukan kalimat misakon golidho, Pak? Ada kan? Apa artinya? Perjanjian yang teguh. Perjanjian yang teguh. Saya tanya kepada Bapak Ibu, misakon golidho itu muncul dalam Al-Quran berapa kali? 2 kali. 3, Pak. 1, perjanjian Allah dengan ulul azmi, bahwa mereka akan mengemban risalah dakwah apapun kondisi dan apapun resikonya. Mereka sudah berjanji kepada Allah untuk mengemban risalah kenabian, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian Allah dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihi salam. Saking kokohnya perjanjian itu, Pak, Allah angkat gunung Tursina di kepala Bani Israel itu. Dan sekarang diadopsi, Pak. Kalau ada orang yang naik jabatan tuh biasanya diangkat apa? Al-Quran. Itu Allah itu dulu ngangkatnya bukan Al-Quran tapi gunung itu, Pak. Saya tanya kepada Bapak Ibu, lebih serius, Pak, diangkat gunung atau diangkat Al-Quran? Al-Quran, Pak. Karena Al-Quran disimpan ke gunung, itu hancur gunung itu, kata Allah. Betul tidak? Tapi di kita, Pak, diangkat oleh Al-Quran pun tetap dia itu melanggar itu. Seakan-akan Al-Quran itu ringan, Pak. Makanya kita ganti ke gunung aja itu. Padahal Al-Quran dengan gunung itu jauh lebih
berat adalah Al-Quran, Pak. Hancur gunung itu kalau disimpan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di kita, Pak, disumpah dengan Al-Quran saja masih melanggar itu. Kayaknya kita ganti aja, Pak, itu. Jangan dengan Al-Quran, tapi dengan Gunung Tangkuban. Gede tuh. Nah ini Bapak Ibu ya. Kenapa sampai diangkat gunung itu, Pak? Saking seriusnya perjanjian misalkan. Yang terakhir, Pak, tentang apa coba? Hah? Pernikahan loh, Pak, itu. Pernikahan itu, Pak, seperti perjanjian para nabi dengan Allah loh. Seperti perjanjian Bani Israel dengan Allah yang diangkat gunung. Itu pernikahan itu. Saya tanya Bapak Ibu, memang di dalam pernikahan ada perjanjian apa? Perjanjian seorang laki-laki, Pak, untuk menerima tanggung jawab menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah itu, Pak, itu perjanjian laki-laki kepada Allah itu. Saya terima tanggung jawab besar ini untuk menjaga istri saya dan anak-anak saya dari api neraka itu. Berat, Pak, jadi suami itu. Kalau Bapak tahu begini, Pak, dulu akan mudah nikah atau tidak? Aduh, Ustaz, jadi saya berpikir lagi nih. Itu loh, Pak, tanggung jawab pernikahan itu. Dan Bapak Ibu harus tahu, misakon golido, Pak, tidak banyak, cuma 3. Dan ternyata masuk bab pernikahan itu, Pak Haji. Makanya punten Bapak Ibu sekalian, kalau ada suami, Bu, tidak menjaga ibadah istrinya, tidak bisa menjaga ibadah anak-anaknya, dia sudah melanggar perjanjian dengan Allah itu, Pak. Dan ini bukan perjanjian biasa, ini perjanjian misalkan ghalidha itu. Seperti perjanjian para nabi dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Cuma masalahnya, Pak, kalau di sini tidak ada, Pak. Di sini ada laki-laki semuanya ahli surga, Pak, ya. Di luar sana, Pak, ada laki-laki yang serius menjamin kebahagiaan dunia keluarganya, tetapi kadang abai dengan menjamin kebahagiaan akhirat keluarga. Padahal perjanjian pernikahan, Pak, perjanjian surga itu. Qu anfusakum wa ahlikum. Saya akan jaga istri saya dari api neraka, itu perjanjian dengan Allah itu, Pak. Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu. Ya. Tetapi saat ini, Pak, banyak laki-laki yang lebih memperhatikan dunia keluarga daripada akhirat keluarga. Pada perjanjian dengan Allah ini adalah tentang masalah akhirat itu. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, adalah para laki-laki yang tidak hanya serius, Pak, membahagiakan dunia keluarga, tapi juga serius membahagiakan akhirat keluarga kita, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga ibadah pasangan, Pak, jaga ibadah anak-anak. Itu perjanjian kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, Masya Allah. Itu namanya misalkan ghalidha, Pak. Makanya nikah itu memang perjanjian berat, Pak. Kalau sudah tahu berat begini, Pak, dulu mikir-mikir atau bismillah saja? Bismillah, Masya Allah. Bismillah, ya, Pak. Aduh, Ustaz, ternyata berat. Memang berat, Pak. Karena pernikahan itu adalah ikatan yang tersambung sampai ke surga. At-Tur ayat 21, Ar-Ra'd ayat 23. Dua ayat ini mengatakan kepada kita, pernikahan bukan hanya kebersamaan di dunia, tapi tersambung kebersamaan itu sampai ke surga, Bapak Ibu sekalian. Makanya, Pak, Hasan Al-Basri itu ditanya, Pak, oleh seorang ayah. Ini masih sedikit, ya, saya loncat untuk memahamkan tentang tidak banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu. Cuma diulang berapa kali itu menunjukkan pentingnya dan agungnya itu. Seorang ayah bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, saya punya anak perempuan ini. Ke siapakah anak perempuanku aku tikahkan?" Apa kata Hasan Al-Basri? Kepada laki-laki yang bertakwa itu. Kepada laki-laki yang bertakwa. Kenapa harus laki-laki yang bertakwa, Pak? Kata Hasan Al-Basri, laki-laki bertakwa itu ketika mencintai akan membahagiakan dunia sampai akhirat, dan ketika kehilangan cinta tetap memuliakan dan tidak akan pernah menyakiti lahir dan batin tuh. Itu hebatnya laki-laki yang bertakwa. Karena kalau tidak bertakwa, Pak, mungkin sampai membahagiakan dunia saja, betul nggak?
ketika mencintai, dan ketika kehilangan cinta tidak sanggup untuk tetap memuliakan, Pak. Kadang nyarekaan, Pak, kadang KR susah itu KRL ya. Itu kalau kita kehilangan ketakwaan itu ya, ketika mencintai, membahagiakannya hanya sebatas dunia, tidak sampai ke akhirat. Ketika kehilangan cinta, tidak sanggup untuk tetap memuliakan pasangan, menyakiti dan lain-lain. Dan mudah-mudahan yang hadir bersama di kajian pagi hari ini laki-laki yang hebat dalam ketakwaan, Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini amisahkan galidha, Bapak Ibu. Seperti al-matin, Pak. Kekuatan Allah dipakai untuk dua hal. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, soal rezeki jangan pernah khawatir. Itu kalimat Hasan al-Basri, fatma'inna qalbi. Aku tahu rizkiku diatur oleh Allah. Fatma'inna qalbi, hatiku tenang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang kedua adalah jangan pernah leha-leha dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ingkar tidak melaksanakan ketaatan, Pak. Kenapa saat ini tidak Allah siksa? Allah masih ngasih waktu, Pak. Kenapa Allah ngasih waktu? Agar kita bertobat, Pak. Namun ketika kita bertobat nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, rencanaku matin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rahasia-rahasia kenapa Al-Qawi dipakai dengan Al-Aziz, Al-Qawi dipakai dengan Ar-Razzaq dan Al-Matin. Baik. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kajian kedua. Allah itu kamilul qudrah ala syai', yang maha kuat, yang bersumber kekuatannya darinya, dan tidak ada yang kuat, Pak, di hadapan kekuatannya, dan tidak ada kekuatannya bisa melemahkannya. Sementara manusia ini, Pak, khuliqal insanu dhaif. Manusia itu lemah. Bapak Ibu pernah kuat, Pak, tapi kekuatan kita itu nantinya berakhir lemah. Kita ini, Pak, dihimpit dua kelemahan, kata Allah. Lemah sebelumnya, lemah sesudahnya. Lihat ayatnya, Bapak Ibu. Kita pernah mengalami kelemahan dua kali, Pak. Lemah sebelumnya, lemah setelahnya. Apa kata Allah? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kita pernah lemah kemudian menguat. Tetapi lihat ujung ayatnya, tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiban. Kemudian dari kuat melemah, Pak. Jadi Bapak dan Ibu pasti akan mengalami dua periode. Periode lemah menguat dan periode kuat melemah. Bapak Ibu saat ini sedang ada di periode mana? Yang kedua atau ketiga, Pak? Ini maksudnya fisik ya, Pak, ya, tidak ke iman, Pak. Ini ke fisik, Pak, ya. Ke anugerah itu. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini pernah kita singgung periode pertama 0 sampai 40 tahun, Pak. Itu periode lemah menguat. Periode kedua adalah 40 tahun ke atas. Ini periode kuat melemah itu. Dan kelihatan wajah-wajah di sini sedang ada di periode wa ma nu'ammirhu nunak kesu. Periode banyak yang sudah Allah ambil dari anugerah-anugerah yang pernah Allah titipkan dalam hidup kita, Pak, ya. Stamina apa diambil, ya, kesehatan diambil, banyak gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa Allah berikan kesehatan, kemuliaan di hari tua, insyaallah, ya. Baik. Walaupun sudah kita singgung sebelumnya, Bapak Ibu, walaupun periode kedua ini, Pak, periode kuat melemah, tapi inilah periode yang paling membahagiakan. Tidak ada fase umur yang paling membahagiakan kecuali periode kedua ini. Maka Bapak Ibu harus menunjukkan kebahagiaan itu. Kenapa? Dua alasannya kata ulama. Satu, karena Allah sudah banyak mengistirahatkan kita dari kemaksiatan di periode ini, Pak. Bapak Ibu sudah kita bahas sebelumnya. Kita mungkin, Pak, mengenang dosa-dosa pernah kita lakukan di masa lalu yang sekarang sudah menjadi memori, kan, Pak? Karena usia, Bapak Ibu sekalian, dilemahkan, Pak, diinikan oleh Allah itu, ya.
Sebetulnya itu isyarat, Pak. Allah sedang banyak istirahatkan kita dari banyak kemaksiatan. Makanya ada istilah Ustad, sanes tos tekiat, sanes teu hoyong tapi tos tekiat gitu, Pak. Karena kita bilang begitu. Ustad, sanes teu hoyong tapi tos isin. Ada kalimat itu, Pak. Itu hebatnya periode ini itu. Saya nggak yakin Bapak Ibu yang ada di sini, Pak, di Dago nongkrong sampai jam 2 pagi itu saya nggak yakin tuh. Mungkin sampai subuh itu sekalian, Pak, itu berjamaah. Sebelum kita pulang kepada Allah, Allah istirahatkan kita dari sebuah kemaksiatan. Itu tanda sebuah kemuliaan, Pak. Makanya ketika kita melemah, itu tanda kemuliaan dari Allah. Allah mengistirahatkan kita dari banyak dosa. Maka di kajian ini, Pak, kalau ada yang sudah mulai melemah, itu tanda sebuah kemuliaan itu. Melemah itu, Pak, ya. Itu tanda sebuah kemuliaan. Sabismika Allahumma wa amut itu, ya, begitu. Yang kedua, kenapa di periode ini adalah puncak kebahagiaan hidup? Karena kita sudah sangat dekat dengan penghubung segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Ulama mengatakan al-mautu yassiluna ila kullin ni'am. Kematian itu menghubungkan kita dengan 5 kenikmatan. 1. Nikmat kubur, yang Rasul sebut dengan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Yang kedua, Pak, nikmat wa anna faratahum alal haud, nikmat nanti digandeng tangan kita oleh Rasulullah menuju telaga haud, Pak. Masya Allah. Kebayang nggak, Pak? Tiba-tiba tangan Rasul itu menyentuh tangan kita untuk membimbing kita menuju telaga haud. Masya Allah, ya. Hadis Muslim, Bapak Ibu sekalian, dari Anas bin Malik. Yang ketiga, kenikmatan akan mendapatkan surga yang Allah janjikan, yang mata kita tak mungkin bisa menggambarkan keindahannya sampai hari ini, betul? Yang ketiga, hadis 2 lembar, Bapak Ibu. Kita akan melihat wajah Allah, dan itulah senikmat-nikmat nanti kelak di akhirat. Ciptaannya saja sudah nikmat, Pak, apalagi penciptanya. Dan terakhir, kenikmatan bertemu lagi dengan orang-orang tercinta kelak di surga. Kematian mereka memisahkan dengan kita, namun kematian kita mempertemukan kembali dengan mereka. 5 kenikmatan ini tidak akan kita dapatkan sebelum datang kematian. Dan periode ini, Pak, sudah sangat dekat dengan kematian itu. Maka wajar kalau di periode ini kita paling bahagia, Pak. Apakah Bapak Ibu bahagia? Nah, itu bilang bahagia sampai rudet, Pak, bahagia. Perisaran dia. Nah, ini, Pak, kematian bagi orang mukmin itu, Pak, penyambung dengan segala kenikmatan 5 tadi. Nikmat kubur, nikmat surga, nikmat bertemu Rasul di telaga haud, nikmat melihat wajah Allah, dan nikmat bertemu lagi dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita karena kematian, Pak. Dipertemukan lagi semuanya kelak di surga itu. Orang tua kita, Pak, anak-anak kita, pasangan kita, aduh, Masya Allah. Itu kenikmatan yang akan kita temukan setelah kematian kita. Dan periode ini sudah sangat dekat dengan penyambung kenikmatan itu, Pak. Ya, karena usia 40 tahun ke sana itu adalah isyarat sudah sangat dekat dengan jadwal kepulangan. Makanya saya tidak henti-henti bilang sama Bapak Ibu sekalian, siapapun yang sudah masuk periode usia 40 tahun ke atas harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Karena memang kesempatan kita sudah tidak banyak. Dan mudah-mudahan masjid ini, Pak, itu anugerah terindah dari Allah untuk mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama itu. Ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, manusia itu, Pak, lemah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa manusia diciptakan dalam keadaan lemah, Pak? Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Alasan paling besar, Pak, yassiluna ilallah, agar kita terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya? Allah yang maha kuat dan kita yang lemah. Kenapa? Agar kita yang lemah ini terus terhubung kepada Allah yang maha kuat. Kebayang nggak, Bapak Ibu, sejauh apa hubungan kita dengan Allah kalau Allah menakdirkan kita menjadi makhluk yang kuat, Pak? Saya ulang, Bapak Ibu, ya. Sejauh apa hubungan kita dengan Allah kalau Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang kuat, Pak?
Ketika lemah saja Pak, banyak yang terputus hubungan dengan Allah itu. Apalagi kalau diciptakan dalam keadaan kuat. Ya kan Bapak sekalian? Siapa Bapak Ibu orang yang mudah terputus hubungan dengan Allah Pak? Orang yang merasa kuat itu. Itu orang yang mudah terputus hubungan dengan Allah. Dia tinggalkan ibadah Pak. Dia tinggalkan doa, betul Pak ya? Dia tinggalkan munazat Pak. Kenapa? Karena dia meyakini tanpa Allah dia bisa. Ada nggak orang yang meyakini tanpa Allah dia bisa? Banyak Pak. Pak, kenapa kaya? Ini kan karena kemampuan kecerdasan saya. Pak, kenapa begini? Ini kan gara-gara saya lulusan Belanda S3,5 Pak. Setengahnya itu. Itu orang Pak terputus hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena dia merasa kuat. Kebayang oleh kita Bapak Ibu sekalian, kalau manusia diciptakan oleh Allah kuat, siapa yang akan terhubung dengan Allah itu? Makanya inilah salah satu alasan Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, agar tidak boleh terputus hubungan dengan Allah yang maha kuat. Ini Bapak Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang yang tidak berdoa Pak? Banyak yang meyakini dengan ikhtiarnya dia berhasil. Betul kan Pak? Masya Allah itu. Tanpa Allah merasa bisa Pak. Kekuatan perasaan itulah yang mengantarkan dia memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini. Kenapa Bapak? Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dalam keadaan lemah, kata ulama. Bapak Ibu lihat di sini ya, la budda min jihatin yalja'u ilaiha ya'tamid 'alaiha ya, dan seterusnya. Agar manusia itu Pak berlindung kepadanya, bergantung kepadanya Pak, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kalau ingin kita ini Pak mudah terhubung dengan Allah, harus yakin tanpa Allah kita ini tidak bisa apa-apa Pak. Kita ini lemah gitu. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada di hati kita Pak, kita ini bisa tanpa Allah, itu adalah perasaan yang buruk yang mudah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Yang kedua saya tanya kepada Bapak Ibu. Kenapa ada yang ibadah Pak menyembah matahari? Kenapa ada yang menyembah apa itu? Bakor itu apa? Sapi. Kenapa ada yang menyembah patung Pak itu? Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Hah? Karena orang Pak dia merasa lemah dan butuh perlindungan dari yang kuat, butuh pertolongan dari yang kuat. Makanya Pak nyembah matahari, nyembah apa? Tadi tuh hewan Pak. Bahkan saya waktu di Mesir Bapak Ibu sekalian itu punya teman Pak dari India Pak ya, satu kelas sama saya itu. Orang India itu ternyata Pak ada yang minum ini Pak, ada minum apa, kencing sapi. Kalau kita seperti air zam-zam gitu Pak. Itu Pak. Itu mereka cerita itu Pak sama saya itu ya, sampai diminum itu Pak. Naudzubillah ya. Dan perasaannya ketika minum air sapi itu seperti kita minum air zam-zam. Ada berkah itu Pak ya. Masya Allah itu. Menyembah patung terus, kenapa sampai demikian? Karena manusia itu merasa lemah dan dia butuh perlindungan dari yang maha kuat Pak. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian Pak, kenapa roh Allah Pak ketika berbicara soal Nabi di dalam Al-Quran menggunakan kalimat laqad manallahu alal mu'minin. Jadi turunnya Nabi dalam kehidupan kita disebut dengan manallah Pak, anugerah terindah dari Allah. Kalau Allah menyebut anugerah biasa dengan nikmah, betul kan? Ini kenapa bab Nabi itu manna Pak? Nikmatnya spesial Bu, khusus itu. Pakai Bu. Khusus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada Nabi Pak, kita seperti mereka itu. Apalagi Indonesia itu Pak punya tradisi dulu menyembah animisme dinamisme itu. Kalau Nabi tidak turun dalam kehidupan kita, mungkin orang sini Pak, orang Komplek Mutiara sedang menyembah apa? Kalau orang India sedang menyembah sapi, kita menyembah apa? Itu nyembah batu Pak, nyembah pohon gitu ya. Pasti begitu itu. Kenapa? Karena manusia itu secara fitrah dia butuh perlindungan dari yang maha kuat Pak.
Makanya Pak, tidak ada anugerah yang paling indah di kehidupan kita kecuali Allah turunkan Nabi yang mengantarkan kita memenuhi kebutuhan penghambaan ini kepada yang tepat Allah Subhanahu wa taala itu. Tanpa Nabi, mungkin saat ini kita sedang menyembah api, Pak. Kita sedang menyembah apa tadi tuh? Pohon itu. Pohon dikasih sesajen, Pak ya. Dan sampai sekarang Pak isinya tetap gitu, telur dan beras. Kenapa tidak jadi fried chicken gitu Pak? Hamburger atau sandwich gitu ya? Karena kita ini lemah Pak Ibu sekalian. Sampai sekarang Pak, waktu saya ke Jepang itu ya, ternyata banyak di Jepang itu yang masih menyembah apa Pak? Padahal itu orang cerdas gitu. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Sampai menyembah matahari gitu. Apa namanya itu? Nah itu Pak ya. Ya. Di Iran itu Pak, masih ada yang menyembah api itu. Masya Allah. Kita Bapak Ibu sekalian, ketika butuh penghamba ini Pak, tetap terhormat kitanya, menyembah kepada Allah yang tepat, tidak menyembah kepada makhluk-makhluk Allah. Ini berkat apa Bapak Ibu sekalian? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, berkat Nabi Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak kita mengenal Allah tanpa Rasulullah? Tidak mungkin. Makanya Bapak dan Ibu, membahas tentang hadis, membahas tentang sirah itu sebuah bahasan yang penting Pak dalam kesempurnaan agama kita. Karena kita nggak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa menggunakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena fungsi hadis itu apa Pak? Mubayyinan, menjelaskan isi Al-Quran. Dan kita pun agak sulit memahami hadis ketika tidak memahami sirah nabawiyah itu Pak. Karena sirah itu seperti kita sedang menafsirkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, manusia itu lemah agar satu, terus terhubung dengan yang maha kuat Pak. Ya. Maka kalau ada di perasaan kita ini kuat Pak, maka itu adalah perasaan yang akan memutus hubungan-hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rasulullah kepada Abu Musa al-Ash'ari? Aku tunjukkan kepada kamu satu kanzun min kunuzil jannah, satu pembendaraan surga Pak. Kenapa disebut pembendaraan surga? Karena ini Pak betul-betul seperti pembendaraan yang bisa mengantarkan kita itu untuk mendapatkan banyak keuntungan kelak di surga. Apa kata Nabi kepada Musa? La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya Pak pembendaharaan surga. Harus yakin tanpa Allah kita nothing loh Pak. Kalau Bapak Ibu ada perasaan tanpa Allah kita bisa Pak. Perasaan itulah yang akan menghindarkan kita dari karena nanti Bapak Ibu akan banyak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mudah membesarkan diri Pak. Ketika kita merasa kuat, kita mudah membesarkan diri. Dan apa kata Rasul? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarrah minal kibr itu. Orang nggak mungkin ke surga ketika di dadanya ada setitik kesombongan itu Pak. Kenapa Pak? Kesombongan itu menghalangi kita dari surga itu. Ini kanzun min kunuzil jannah kata Rasul kepada Abu Musa al-Ash'ari. Seperti begini Bapak Ibu sekalian. Sombong itu kayak begini Pak. Kalau di gelas ini Pak ada susu setengah campur air setengah. Kita masih mau minum tidak? Masih mau nggak Pak? Masih. Coba Bapak Ibu ada susu sepenuh, kita kasihkan bensin Pak 2 tetes itu. Mau minum nggak? Seperti itulah Pak kesombongan itu. Walaupun tetes 2 tetes merusak semua kebaikan. Seperti bensin tadi 2 tetes tapi merusak susu. Makanya mencampur setengah air Pak atau setetes bensin. Tuh gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk Pak. Ustadz, bagaimana caranya melihat kenyataan Allah yang maha kuat dan kita yang lemah ini Pak? Maka cara menyambungkannya hadis Rasul ini, hadis Muslim. Kata Rasul, wasta'in billah wala ta'jiz Pak. Kata Rasul, karena kita lemah dan Allah kuat Pak, maka tidak ada cara kecuali wasta'in billah.
Itu kata Nabi, Bu. Ya. Sambungkan kelemahan kita dengan kekuatan Allah. Minta tolonglah kepada Allah untuk menguatkan kelemahan kita. Bapak Ibu sekalian, maka satu, Pak, orang yang senantiasa terhubung dengan Allah, Pak, kuat itu. Maka siapa orang yang paling kuat? Orang yang senantiasa terhubung dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, Pak. Maka sejauh apa ketidaktersambungan kita dengan Allah, Pak, kita akan banyak menemukan kelemahan di kehidupan ini. Contoh, Bapak dan Ibu, di masjid ini ada server internet. Bapak Ibu ada di bawahnya ini. Mudah nyambung Pak dengan segala kebutuhan media sosial kita? Mudah, karena kita dekat dengan pusat. Di sini Bapak Ibu ada internet, tapi Bapak Ibu ada di Baros, ada Cimahi, itu apa saja. Kira-kira mudah tidak? Tidak mudah, Pak. Maka siapa orang yang akan banyak menemukan kesulitan, kelemahan itu? Orang-orang yang tidak tersambung dengan Allah. Dan lihat Bapak Ibu, kalau orang jauh dari Allah, Pak, lihat rumah tangganya, lihat anak-anaknya, lihat rezekinya. Selalu kita menemukan banyak kelemahan di sana itu. Maka untuk menguatkan segala kelemahan itulah wasta'in billah. Terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini, yang pertama adalah orang yang kuat adalah orang yang terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak Ibu, kalau kita memiliki kekuatan, Pak, hubungkan dengan Allah, jangan hubungkan dengan diri sendiri, karena yang ngasih kekuatan itu adalah Allah. Contoh, Bapak temani kasep bilang apa? Hubungkan langsung dengan Allah, Pak. Jangan bilang ya sudah saya mah keturunan darah biru. Jangan itu, Pak. Jangan harus terhubung ke sini, hubung ke Allah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita ini lemah, Pak. Yang ngasih kekuatan adalah Allah. Bapak Ibu sukses bilang apa? Nah gitu, Pak. Jangan ini gara-gara kecerdasan saya. Jangan, Bapak Ibu. Orang-orang yang menghubungkan ke diri sendiri dalam Al-Quran, Pak, ketika ada kekuatan, itu dalam Al-Quran bukan orang-orang baik. Fir'aun, Namruz, Iblis, Pak. Mereka lah orang-orang yang menghubungkan kekuatan dengan diri sendiri. Bapak Ibu harus seperti Maryam, Pak. Ketika ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana semua karunia ini? Maryam mengatakan apa? "Hadza min fadli Rabbi," gitu. Ini semuanya adalah berkat karunia Tuhanku. Nah kita mah tuh, Bapak teh menisiga soleh atau udah saya tahajud siang malam gitu, Bu. Nya sombongnya bohong, Pak, tahajud siang malam. Atau udah saya mah tahajud siang, Bapak Ibu sekalian ya. Ayat ini, Pak, menunjukkan kepada kita, ketika kita menemukan kekuatan, besarkan Allah, jangan besarkan diri. Dan orang yang gagal membesarkan Allah mudah membesarkan diri, Pak. Siapa yang sombong itu orang yang gagal membesarkan Allah, Pak. Itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya satu sudah kita sampaikan, kalau ada yang memuji kita dengan segala kekuatan yang kita miliki, sambungkan kekuatan itu dengan pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Pak, anak-anak itu saroleh, alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Bapak kelihatan bisnis sukses, alhamdulillah hadza min fadli. Udah gitu aja, Pak. Karena tidak ada lagi alasan, kecuali semuanya kita hubungkan dengan sang pemberinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Bapak Ibu dipuji dengan kekuatan yang belum kita miliki, Pak, bilangnya apa? Pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dan mengatakan amin, Pak. Bukan fitnah, awas, Pak. Ya. Bapak kelihatan sudah hafal Quran, amin, bukan fitnah. Kata si Ustaz fitnah, nggak usah. Bilangnya apa? Amin. Bapak Ibu belum haji, tapi Bu Hajah, Pak Haji, bilang apa? Nah itu jangan fitnah, bukan itu. Pintakan kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan itu dan mengatakan amin. Coba saya katakan kepada Bapak Ibu, lihat di sini, Pak. Orang itu lemah, Pak. Tetapi kalau sudah terhubung dengan Allah, kekuatannya dahsyat itu. Saya ulang, Bapak Ibu, ya. Manusia itu tapi kalau sudah terhubung dengan Allah, Pak, kekuatannya dahsyat. Lihat Nabi Nuh ini. Apa kata Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian? Rabbi anni maglub. Aku ini teraniaya, Pak.
Karena ketika itu Nabi Nuh itu kan Pak dibully Pak ya, dihina, dilecehkan, ditertawain, disebut orang gila itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi lihat Pak, dia terhubung dengan Allah. Rabbi anni maglufang tasir. Apa yang terjadi? Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Bayangkan Bapak Ibu, gara-gara kelemahan kita terhubung dengan Allah yang maha kuat Pak, bisa menciptakan kekuatan yang sangat dahsyat. Hadirnya air bah yang bisa menenggelamkan semua daratan itu Pak. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang yang lemah ini terhubung dengan Allah yang maha kuat Pak, kekuatannya akan dahsyat. Lihat Nabi Nuh Bapak Ibu, bisa menghadirkan apa tadi? Air bah yang bisa menenggelamkan semua daratan. Itu bukan kekuatan Nabi Nuh, tetapi keterhubungan dia dengan Allah yang maha kuat. Bapak Ibu lihat di kasus ini. Bapak Ibu, kasus Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Oleh Namrus dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam api itu. Terus Nabi Ibrahim bilang apa? Tadi Nabi Nuh bilang apa? Rabbi anni maglub fangtasir. Nabi Ibrahim bilang apa? Bapak Ibu ketika itu, ya Allah apa kekieting gitu bukan Pak? Nabi Nuh mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil Pak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Api yang seharusnya Pak, membakar itu malah dingin, tidak melukai dan menyenyakkan tidur Ibrahim. Luar biasa Pak sekalian. Itu kekuatan kalau kita sudah terhubung dengan Allah Pak. Nabi Ibrahim lemah Pak, dilemparkan oleh Namrus, tetapi kan terhubung dengan Allah, api yang seharusnya panas membakar menjadi dingin, tidak melukai bahkan menyenyakkan tidur Nabi Ibrahim Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Makanya dalam kobaran api itu berhari-hari Nabi Ibrahim tidur pulas Pak. Makanya kalau Bapak Ibu susah tidur tuh gampang. Masya Allah Pak. Maka kenapa kita ini Bapak Ibu, apa kata ulama, with Allah everything is okay Bapak Ibu. Bersama Allah semua baik-baik saja itu. Bapak Ibu tahu Nabi Musa alaihissalam itu dikejar oleh Firaun. Mentok di mana Pak? Apa yang dilakukan Nabi Musa ketika itu? Inna ma'iya Robbi saya dini Pak. Masih terhubung dengan Allah yang maha kuat. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan ngasih petunjuk jalan bagiku. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Lihat, lautan yang seharusnya menenggelamkan Musa dan memenangkan Fir'aun berubah Pak, jadi menyelamatkan Musa dan menenggelamkan. Itu kekuatan kalau sudah bersama Allah Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu butuh kekuatan apa Pak? Ayo sambungkan dengan Allah. Nggak ada yang mustahil bersama Allah itu. Semuanya Pak baik-baik saja. Apakah Bapak Ibu saat ini sedang membutuhkan pertolongan? Kelihatan beberapa wajah Pak, 1, 2, 3. Sambungkan dengan Allah Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita sedang butuh kesehatan Pak ya, sedang butuh keturunan, sedang butuh pasangan Pak. Ada di antara Bapak yang sedang butuh pasangan Pak? Ada. Ini keras ya. Ayo Pak, sebelum kita kemana-mana tersambung dulu dengan Allah pemberi kekuatan itu. Lihat para nabi ini Pak, untuk hal-hal yang mustahil bersama Allah semuanya mudah itu, ya kan? Jangan pernah memustahilkan apapun bersama Allah, karena Allah pencipta sejuta kemungkinan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita lihat kasus Nabi Yakub Pak. Kalau saya cerita ini mungkin tidak akan habis Pak ya. Bagaimana Allah memperlihatkan kekuatan-kekuatannya kepada orang-orang yang lemah yang sedang menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Maka siapapun yang saya sedang lemah Pak, lemah kesehatan, lemah keuangan, lemah apapun, satu, hubungkan dengan Allah. Kita akan melihat betapa dahsyat apa yang akan Allah berikan untuk menguatkan kelemahan-kelemahan kita. Maka satu Bapak dan Ibu, kalau kita tidak terhubung dengan Allah, kita akan lemah Pak. Karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi kita bisa kuat dalam hal apapun ketika terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini dulu yang saya sampaikan, mohon izin karena sudah jam 6 Pak. Tadi sudah ada bel ya, itu tanda saya harus berakhir Bapak Ibu.
Bukan saya Bapak Ibu tidak mau melanjutkan, tapi kelihatan Bapak Ibu sudah mulai melemah, Pak. Dan butuh pengembali kekuatan begitu ya. Maka ini dulu mungkin saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan Allah Al-Qawi, dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambung dengan nama-nama Allah yang lain yang kita kaji dengan kajian tafsir, kajian hadis dan lain seterusnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka disampaikan Ibu dan Bapak, saya persilahkan.